Yang pertama, sebelum saya mulai, catatlah nomor yang di atas ini, 08121 32262. Dan sebenarnya ini terjadi di masa lalu dan akan terjadi di masa kini tanpa perlu diramal lagi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. DNA Pro ini sudah dinyatakan scam. Walaupun tidak ada kata-kata seperti itu, mau bagaimana lagi? Para leader dan bosnya ini sudah digelandang ke kantor polisi dan mengenakan baju orange sebagai tahanan untuk diselidiki lebih lanjut. 4 sudah tertangkap, 5 orang sedang menjadi DPO, dan ini akan bertambah panjang listnya, menjadikan ini penangkapan terhadap robot trading yang terbesar yang pernah ada. Maka jika kalian masih diberikan para downline di sini ya, dijajali dengan cerita-cerita konspirasi, diskemkan pemerintah, dihalangi, ada persaingan bisnis dan sebagainya, percayalah bahwa itu semua adalah sebuah berita palsu yang berusaha dimasukkan ke kepala kalian agar kalian tidak menagih uang kalian. Kalaupun ternyata itu memang terjadi, harusnya uang kalian ada di sebuah tempat yang mereka bilang ini exchanger, dan harusnya ini tidak akan ada yang bisa untuk menghalangi untuk diambil. Nah, kenyataannya apa? Uangnya tidak ada di situ. Uangnya sudah dibagi-bagikan kepada member berikutnya dan kepada bos-bos mereka untuk beli rumah, beli tower, beli mobil mewah, dan apapun tadi yang kalian lihat dalam bentuk unggahan berkat DNA-ku. Dan ini adalah satu hal yang tidak mereka sadari, dan ini menjadikan sebuah scam yang besar sekali. Dan sebenarnya ini terjadi di masa lalu dan akan terjadi di masa kini tanpa perlu diramal lagi. Nah, jika kalian merasa dirugikan, kalian tidak mengetahui bahwa ini adalah scam seperti itu. Karena setahu saya ada 2 jenis member di sini. Satu member yang memang veteran money game, dia tahu dan dia memang mau melakukan ini secara sadar dan memang menginginkan. Dan ada orang-orang seperti kalian yang menonton video ini tidak tahu. Kalian pinjam uang ke bank, kalian menggunakan dana simpanan kalian untuk naik haji, dana sekolah anak, dimasukkan ke sini dan ternyata zong seperti ini. Nah, konten ini untuk kalian yang ingin menuntut upline kalian yang seperti orang-orang yang pertama tadi, yang mengetahui tentang ini dan mereka melakukan ini kepada kalian. Jadi perhatikan baik-baik, ini adalah cara untuk menuntut mereka jika kalian merasa dirugikan. Dan saya yakin uangnya akan bisa kembali. Yang pertama, sebelum saya mulai, catatlah nomor yang di atas ini, 08121 3226296. Saya ulangi, 08121 3226296. Ini bukan nomor telepon saya, ini adalah desk dari kepolisian yang khusus mengurus masalah ini. Dan segera laporkan agar ditindaklanjuti, karena kepolisian Republik Indonesia saat ini benar-benar memberikan sebuah atensi yang luar biasa terhadap proses dan pengawalan kasus Ponzi money game seperti ini. Nah, kita akan lihat dulu ciri-cirinya seperti apa orang yang akan kalian laporkan. Yang pertama, mereka ini veteran atau bukan? Kalian cari jejak digitalnya. Tapi kalau ini leader, sudah bisa dipastikan 1000% ini adalah veteran. Mereka mungkin pernah main di OneCoin, sama seperti petinggi Net89. Atau mereka ini adalah, kalian carilah, mereka ini pasti minimal MLM mereka akan pernah ikuti. Dan hal seperti ini akan menunjukkan bahwa mereka sebenarnya sudah tahu bahwa ini akan scam pada waktunya. Tidak ada cara untuk menyelamatkan ini. Maka jika kalian masih dijejali info bahwa ini di-scamkan oleh pemerintah, no. Carilah money game mana yang tidak scam, di seluruh dunia tidak akan pernah ada. Maka jika ternyata mereka termasuk orang-orang yang pernah ikut money game sebelumnya, segera laporkan, karena mereka sengaja mengambil uang kalian. Yang berikutnya adalah ajak orang-orang yang merasa dirugikan yang sama. Dan pastikan orang-orang ini bukan orang yang ingin mempergunakan kalian, tapi orang yang benar-benar di masa lalu tidak pernah tahu permasalahan ini. Biasanya gampang banget. Mereka ini akan pinjam uang. Mereka ini akan meminta uang atau menggalang dana. Nah, ini adalah orang-orang yang percaya bahwa ini adalah bisnis, ya walaupun mereka ini bodoh ya. Dan mereka ini percaya bahwa bisnis ini akan menghasilkan uang yang besar, yang mana akhirnya mereka tertipu seperti kalian. Ajak orang-orang ini bersama-sama melaporkan upline kalian dan segera proses sekarang juga. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik
untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yang berikutnya lagi. Nah, biasanya orang-orang ini itu tidak mengetahui tentang komoditas yang mereka jual. Jadi kalau mereka ngaku bahwa mereka ini mentradingkan uangnya, tapi mereka tidak punya knowledge sama sekali tentang trading itu sendiri, sudah dipastikan bahwa mereka ini bohong belaka. Dan maka laporkan orang ini, karena mereka sebenarnya sudah tahu ini tidak pernah ditradingkan. Ini adalah money game dengan mengambil uang, dibagikan kepada bos, dan terus kemudian sisanya dibagikan kepada member-member yang di bawahnya. Loh, kok bisa seperti itu, Mas Darko? Betul banget bisa, karena pada kenyataannya aplikasi IT yang ada itu bisa membuat hal ini terjadi. Sehingga kalian semua akan dibohongi dengan candlestick yang naik turun, yang ternyata itu hanyalah sebuah sulap. Dan uang kalian akan dibagikan secara merata menggunakan program yang mereka miliki dan tidak pernah mereka tunjukkan sama sekali. Yang berikutnya, laporkan upline kalian jika ternyata mereka ini menghindar atau kabur. Karena jika mereka ini melarikan diri, itikadnya sudah tidak baik. Dan jika ini memang terjadi, maka laporkan saja. Karena tidak akan ada hal yang baik keluar dari mulutnya. Dan satu-satunya cara agar terjadi komunikasi dan uang kalian mungkin bisa kembali adalah dengan melaporkan orang ini tadi. Yang berikutnya lagi adalah mereka semua yang upload saat mereka menaikkan berkat DNA-ku dan mereka membeli aset yang berbentuk benda. Kalau mereka mengoperasikan orang tuanya, mereka pergi naik haji, atau mereka berziarah ke Yerusalem dan sebagainya, ini orang-orang yang mungkin uangnya pun sudah habis. Tapi untuk mereka yang membeli mobil mewah, rumah mewah, apartemen, atau apapun juga, kejarlah. Minta mereka menjual apartemennya dan minta mereka mengembalikan uang kalian. Jika tidak, laporkan ke nomor yang tadi itu. Yang berikutnya lagi yang paling juga mudah di sini adalah lihat apakah mereka ini memiliki pekerjaan yang lainnya. Kalau mereka tidak memiliki pekerjaan yang lain, bisa jadi mereka adalah residivis. Mereka ini adalah senior atau pelaku money game yang sudah dari dulu hingga sekarang. Tapi jika mereka memiliki pekerjaan, bisa jadi mereka tertipu seperti kalian. Tapi sebenarnya ini lebih mudah. Kalau punya pekerjaan, penghasilannya bisa dong untuk mencicil uang, mengembalikan uang yang kalian titipkan. Dan berikutnya lagi adalah minta mereka untuk menandatangani, jika mereka sudah mau ya, pengakuan hutang atau pengakuan menerima titipan uang. Karena jika ini memang bisa dilakukan, maka ini akan dilindungi hukum, dan jika tidak dikembalikan, maka perkaranya akan bisa menjadi perkara pidana karena masuk ke pasal penggelapan. Maka konsultasikan kepada lawyer di sekitar kalian dan coba untuk lakukan ini tetap dalam koridor hukum yang memang dilindungi di Indonesia. Dan berikutnya, sebelum kalian laporkan, kalian kumpulkan semuanya, tulis semuanya, dan layangkan kepada upline kalian. Coba negosiasi. Katakan, jika dia mau menyelesaikan dengan kekeluargaan, maka selesaikan dengan kekeluargaan. Dengan ending membuat surat pengakuan hutang atau surat penitipan uang itu tadi. Tapi jika tidak mau dan dia tetap dengan sejuta alasan mangkir dan mencoba untuk memberikan fakta-fakta palsu, jangan tunggu lama, langsung laporkan saja agar dia bisa dipenjara, menjadi jera, dan tidak mengulangi yang sama yang akan dilakukan lagi kepada anak cucu kita kelak. Dan terakhir kali, untuk kalian semua yang mungkin nggak punya jejak digital atau data-data chat dan sebagainya, jangan khawatir, masuklah ke grup Telegram ini, karena di grup Telegram ini, yang tertulis di bawah ini, linknya mungkin kalian juga bisa ambil dan langsung masuk ke sana. Ini ada ribuan foto yang akan menjadi jejak digital terhadap upline, leader, bos, bahkan founder dari DNA Pro yang bisa kalian gunakan, karena inilah yang mereka pakai untuk meyakinkan kalian dan akan mungkin saja bisa mengembalikan uang kalian saat ini. Maka jangan biarkan ini berhenti sampai di sini. Jangan kalian rela uang kalian tidak kembali. Paling tidak jika ini memang tidak kembali, laporkan dan biarkan hukum yang akan bertindak nantinya.
Tapi sebelum itu, jika ternyata mereka mau berbicara secara hati ke hati atau kekeluargaan, tidak ada salahnya. Siapa tahu uang kalian akan kembali. Ingat, nomor teleponnya ada di bawah sini. Dan sekali lagi 081213226296. Semoga uang kalian bisa kembali. Terima kasih dan sampai jumpa.